nge-zoom kita malam ini kawan-kawan semua ya bersama tim-tim hebat HNI luar biasa. Ayo silakan. Materi hari ini keren nih kawan-kawan ya. Kalau bayar materinya mahal nih ya. Handling komplain. Nah, keren ya. Ya. Ayo 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 segera segera dipanggil-panggil ya kita kasih waktu 5 menit. Nah, kalau sudah sampai di atas 200 baru kita mulai. Nah, oke. Ayo, 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 dipanggil-panggil kawannya. Monggo, monggo. Ayo, ayo, ayo. Biar seru ya. Maksimal Zoom kita ini 300 ya kawan semua. Ya, 300. Sudah 73. Oke, keren, keren, keren. Dari Sabang sampai Maroke. Dipanggil-panggil, mungkin belum bisa gabung. Oke. Ya, linknya yang baru ya kawan-kawan semua. Tadi ada kendala teknis. Ada kendala teknis, harap maklum. Ada kendala teknis, jadi kita ganti linknya ya. Oke, sudah berapa? 79. Yang boleh buka video, silakan buka video, kecuali yang memang tidak memungkinkan, misalnya tidak menggunakan jilbab bagi muslimah ya, jangan dibuka. Cukup mendengarkan saja. Kalau yang lain boleh ya, silakan. Ya, karena kita mau belajar nih. Ayo, ayo para mitra HNI yang luar biasa bagi teman-teman yang jauh, kemudian apa namanya, jauh dari mentor, mau belajar offline tidak bisa, mau sukses tapi harus didampingi, sebenarnya tidak menjadi alasan ya. Kita bisa juga eh, online ya kawan-kawan semua. Nah, ini juga materi pembelajaran. Oke. Oke. Ayo, ayo, ayo. 48, 88, 100 kita mulai. Ayo lanjut, lanjut. Kasih tahu teman-temannya. Ya, Bu Dian kenapa acung tangan, Bu? Oke. Banyak yang omak-omak sini kita ya. Oke, saya sapa-sapa dulu ya sebelum kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Baik kawan-kawan semua, ketika saya katakan apa kabar semuanya, maka jawabnya adalah Alhamdulillah sehat. Ya pakai tangan begini ya. Semangat, sukses, luar biasa. Bisa ya? Itu satu. Nanti kemudian kalau saya bilang siapa kita, maka tepuk dadanya ya.
HNI. Ya, siapa kita? HNI. Kemudian kalau saya katakan HNI, maka jawabnya adalah sehat, sukses, berbagi. Oke, kita tes ya. Biar supaya semangat kita ini, karena ilmunya mantap-mantap hari malam ini ya. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, semangat, sukses, luar biasa. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. HNI sehat, sejahtera, berbagi. Aplaus yang luar biasa buat kita semua. Mantap semua. Yes, ya. Jangan lupa itu standar yel-yel nasional. Wah, jadi seluruh Indonesia harus hafal. Baik ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat yaumil akhir ya. Untuk memulai acara ini supaya lebih berkah, mari kita ucapkan dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dari mana aja ini? Ya, ada dari Aceh, ada dari Aceh. Tunjuk, tunjuk langit, tunjuk langit ya. Aceh, Medan mana Medan, Medan, Medan ya. Gitu. Kalau atau diketik Medan hadir gitu ya. Medan mana lagi? Padang, ada Padang. Sumatera Barat, Sumatera Barat, Sumbar, Sumbar. Atau Medan itu kota kecil. Besarnya namanya Sumatera Utara. Oh, ada Medan Karu. Oh, ya Bu Sumi. Masya Allah, selamat bergabung ya. Padang, Sumatera Barat, kotanya ya. Ya, jadi eh, yang lucu itu orang bilang, Bang dari mana Bang? Dari Medan. Medannya di mana? Siantar katanya. Nah, salah tuh ya. Medan itu ibu kota, provinsinya Sumatera Utara. Jadi nanyanya Sumatera Utara di mananya? Siantar. Nah, itu baru betul. Ya, kalau Medan itu kecil, kota kota induknya itu tempat saya, ya. Gitu. Kemudian juga Riau, ya Riau itu provinsi. Jadi saya bilangnya provinsi aja ya. Provinsi Riau ada, Jambi ada, kemudian Bukit Tinggi itu Sumatera Barat ya. Oke, Bekasi. Nah, terus apa lagi? Apa Bengkulu provinsi ya Bengkulu, terus kemana lagi, terus Sumatera Selatan Sumsel. Nah, orang kan banyak bilang dari mana, Palembang, rupanya orang Rokan, orang apa, Indragiri Hulu. Gitu. Jadi Sumsel aja, Sumsel, ibu kotanya Palembang. Bandar Lampung, nah, provinsinya ya, provinsinya Lampung, katanya Bandar Lampung. Oh, suaranya keras, apa suaranya kurang keras, waduh, ini apa ini? Mengetes orang Medan kayaknya ini. Nggak sampai Semarang ya Pak Khalid. Suaranya kecil. Oh, suara sudah keras banget. Jelas, jelas. Oke, mungkin sinyalnya ya kena bawa angin laut. Oke, ke Pulau Jawa kita. Mana di Jawa Barat, Jawa Barat. Jawa Barat itu banyak ya, ada Bekasi, Depok, ya kan. Bandung. Suaranya putus-putus. Iya Bu, di bawah angin tuh kali Bu. Ya. Kemudian di DKI, DKI, ya lah masih DKI kok, ya belum belum diputuskan ya. Jakarta, DKI Jakarta ada Jaksel, Jaktim ya, macam-macam. Nah, mana dia? Ada dari Pariaman, Sumbar, oke. Terus dari mana lagi? Eh Jawa Tengah. Nah, tadi Jawa Barat, Jawa Tengah, ada Semarang. Pak Khalid tuh, pemateri kita itu nanti dari Semarang ya kawan-kawan sekalian. Luar biasa tuh beliau. Kemudian dari Jawa Timur, dari daerah khusus Yogyakarta, ya, daerah istimewa, DI, ya. Nah, kemudian juga Jawa Timur, nah, itu ada kota-kota kecilnya, ada Surabaya, ada Magetan, macam-macam. Ya, Padang, Panjang, Sumatera Barat, Masya Allah. Sidoarjo ini mana nih? Jawa Timur ya?
Gunung Putri Bogor, Bogor masih Sumbar. Ya, Jawa Barat ya, Bandar Lampung, Masya Allah. Kemudian kita beralih ke Kalimantan. Nah, ya ada Kalimantan Selatan, ya gitu ya. Ada Kalimantan Utara. Gitu. Oke, nah jadi teman-teman sekalian, bentar ya, ada gangguan. Oke, ya, ada kendala teknis. Gak ada suaranya, iya betul. Gak ada suaranya. Oke, baik teman-teman sekalian. Sudah 136, Masya Allah. Tadi dari Kalimantan, ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pontianak, Kalimantan Utara, ya apalagi Kalimantan Tengah, ya ada Sulawesi, Tengah, Tenggara, mana dia? NTB, NTT, Masya Allah berkumpul kita semua di sini ya. 135. Baik, untuk mempersingkat waktu kita semua, maka kita ya kita akan buka kawan-kawan sekalian. Sudah kenal dengan pemateri kita kawan-kawan semua? Kalau kenal ketik 1, kalau nggak kenal ketik 2. Nah, kita lihat. Kita lihat 1. Kita lihat yang kenal. Wah, udah pada kenal Pak Khalid. Wah, udah terkenal banget. 3 ya, kenal banget. Kalau kenal banget 3. Wah, nggak ada yang nggak kenal, Masya Allah. Oh, Ibu Erlina Wardani, member baru Pak. Mohon maaf ya Pak Khalid ya. Ada juga yang nggak kenal Pak Khalid. Ya ayo, ini ada 141 orang. Yang kenal Pak Khalid ketik 1, yang nggak kenal ketik 2, yang kenal banget ketik 3. Wih, kenal banget Bu Pipi. Ternyata banyak yang 3 Pak Khalid. Tadi nggak ada opsi. Begitu dikasih opsi 3, itu mungkin yang 1 tadi berubah jadi 3. Luar biasa. Wah, jangan-jangan ini semuanya fansnya Pak Khalid nih. Yang ikut hadir, Masya Allah. Ya, oke, keren, keren, keren. Jadi ini nggak diragukan lagi ya kawan-kawan, pembicara kita ini adalah trainer nasional, Masya Allah. Jadi rugi nggak ikut ya. Walaupun berulang-ulang, materi HNI itu memang harus berulang-ulang. Ya, berulang-ulang sampai Anda sukses. Jadi jangan sampai bosen, Pak, ini materinya kemarin udah, Pak. Nah, Bapak Ibu udah sukses belum di HNI? Belum. Kalau belum, ulang lagi. Nah, kalau Bapak Ibu sukses, maka materi itu sampaikan kepada orang yang belum sukses. Jadi amal jariahnya tetap jalan ya. Santrinya Coach Khalid, ada santri, ada buka pondok ya Pak. Keren, 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 Masya Allah. Baik kawan sekalian, 149 orang, untuk udah 50% ya yang sudah datang. Strong. Udah ganti ya Pak Khalid ya istilah apa? Pak Khalid udah punya brand baru nih, strong. Dari Pak Darono, belum kenal tapi merasa kenal dari Batam, keren. Fansnya hehehe 3, keren. Oke baik kawan sekalian ya, dengan tidak memperpanjang kalam saya ini, orang Medan ini merepet aja dari tadi ya kan, nggak dibuka-buka udah ditunggu dari tadi. Baik kawan sekalian ya, kita sambut ini dia pemateri kita dengan materi yang luar biasa, prospecting dan handling komplain. Kita panggil, kita sambut ini dia ya, Loyal Executive Director BC Semarang 3, Bang Khalid Nawawi. Kita panggil dengan aplaus yang luar biasa. Mana tepuk tangannya? Cukup di layar saja. Semangat terus. Ya, karena kita di sini gratis ya, jadi bayarnya pakai tepuk tangan aja dan doa. Oke, demikian. Silakan Bang Khalid, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nikmat asal pada malam hari ini Bapak sekalian kita ada di grup Ngobras, ngobrol bersama orang-orang yang dianggap sukses ya, padahal kalau sukses itu kan masih sangat jauh sekali ya. Mungkin dianggapnya ya, dianggapnya. Dan semoga Bapak sekalian juga ikut sukses insya Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warizqan wasi'an wa malam mutaqabbal. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak sekalian, apa kabar? Alhamdulillah sehat, semangat, sukses, luar biasa. Oke, Mas Alian, seperti biasa kita ngobras di Zoom ini. Namanya online sekalian, di acara offline aja ada agenda apa kendalanya, gitu kan? Ketika awal-awal panitia menyiapkan 100 kursi, tahu-tahu yang datang 150, AC nggak kuat, panas dan sebagainya. Mic-nya mati, jepret, itu kendala offline. Kalau online kendalanya ya pasti link Zoom-nya masalah, ada kendala ini, kendala itu dan sebagainya. Tak apa saya lihat itu hazamil fadirobi, semua ini dari Allah SWT dan ini takdir yang kita harus menaikkan. Bagi Bapak sekalian yang belum bisa gabung nanti bisa lihat rekaman YouTube-nya. Sudah lagi direkam sekalian. Dan pada malam hari ini materi pertama yang kita akan berikan pada Bapak sekalian adalah prospecting skill and handling complaint. Kenapa kami pilih prospecting skill dan handling complaint sekalian? Karena hari ini sama dengan mungkin di sebagian negara-negara maju itu pertambahan penduduknya itu tidak signifikan. Bahkan di beberapa negara itu terancam punah seperti Jepang yang pertambahan penduduknya bonus demografinya sangat-sangat rendah. Bahkan Indonesia sendiri itu sudah mulai ada penurunan di tingkat pernikahan dan kelahiran anak. Nah, sama sekalian namanya melawan kepunahan itulah memperbanyak jumlah pertumbuhan untuk melawan jumlah kematian. Maka kita harus memperbanyak jumlah-jumlah kita dengan apa sekalian ya dengan mengajak setiap orang untuk bergabung bersama HNI. Nah, mengajak orang itu kita perlu prospek, memberikan prospecting. Setahu saya kalau ada bahasa Inggris akhiran ing itu sedang melakukan kata kerja. Terus skill itu kemampuan kita memprospek orang gitu ya. Nah, itu misalnya yang perlu dipahami. Makanya kenapa banyak orang mengatakan begini, Pak, kenapa sih di HN itu bisa sangat cepat sekali orang biasa bisa bisa melewati orang-orang hebat yang di luar sana yang kemudian kalau kita lihat itu di dunia ini kalau pengen punya gaji besar, pengen punya penghasilan besar, ya otomatis pertama adalah kerja di tempat yang bagus, punya jabatan yang tinggi. Nah, itu perlu namanya kapasitas, yaitu S1 atau S2 atau mungkin ada embel-embelnya orang dalam dan sebagainya. Tapi kalau di ini saya lihat tidak perlu itu. Di ini hanya perlu bagaimana caranya saya lihat memperbanyak jumlah orang yang bergabung di tim kita, grup kita, dengan begitu omset kita meningkat. Networking agak sedikit berbeda dengan multi level di luar sana. Networking HN itu akan berbeda saya lihat. Kata kuncinya adalah memperbanyak jumlah pemakai, lalu kemudian penggerak dan pengedarnya itu. Ada pemakai, ada pengedar, ada bandar katanya gitu. Ada juga dia adalah ini leader. Jadi teman-teman sekalian, Bapak sekalian dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita belajar bagaimana cara. Sebenarnya caranya banyak. Kita hanya kasih clue-cluenya saja. Nanti misalnya bisa kembangkan sendiri. Namun yang paling pasti, kenapa sih kita harus sukses di hari ini? Kenapa sih kita harus prospek orang? Kenapa sih kita harus mengajak orang bergabung sama ini? Itu semua perlu ada alasan yang pasti. Sama ketika hari ini anak-anak kita suruh belajar, suruh ngaji, suruh hafalan, suruh macam-macam. Kalau mereka nggak punya alasan yang kuat, mereka nanti nggak mau menggerakkan. Mau dipaksa sekalipun malah jadi nggak baik. Jadi misalnya perlu ada sebuah alasan. Nah, kalau kita hari ini saya lihat membahas pengembangan bisnis itu ada namanya strategi jodoh ya, jodoh. Jodoh itu ada jantung, darah, dan oksigen. Jantung, darah, dan oksigen. Nah, kalau jantung itu kita home sharing. Mungkin hari ini dengan adanya program giat akhir tahun, juga adanya Zoom setiap malam, ada dari grup, ada dari mentor lain, ada dari di MTT, gitu kan. Itu hampir Zoom-nya tiap hari, misalnya. Ada mau
sampai gimana tuh setiap hari pagi siang sore begitu kan, ada yang tiap pagi bersama saya begitu kan. Itu untuk home sharingnya mungkin sangat kuat sekali, jantungnya sangat kuat sekali gitu. Apalagi sekarang ada agenda-agenda yang berkaitan dengan setiap hari Ahad. Lalu oksigen cukup besar, produk-produk HNI sekarang semakin banyak. Terus BC sudah oke keren, banyak orang bisa belanja pakai hni.id. Kemarin saya coba belanja, itu ada saudara Bang Rizal di Surabaya itu belum mau gabung HNI, tapi ketika beliau tahu saya agen HNI, juragan HNI begitu, itu ada orang ramah, dia lihat ada Magafit, langsung ini ngomong gini, udah ini aja, belanja aja ke teman saya itu bosnya HNI kan gitu. Nah, saya belikan hni.id, itu pagi saya beli pakai hni.id, besok besok siangnya udah sampai. Alhamdulillah, soalnya cepat sekali saya. Nah, yang kemudian menjadi Pak, kenapa kok bisnis saya ini di HNI nggak berkembang? Alias kalau bahasanya stabil gitu ya, turun enggak, naik juga enggak gitu. Ini kok saya pengen meningkat nih. Salah satu yang hari ini perlu inilah kekuatan adalah dari kekuatan daripada darah-darah baru, darah-darah segar. Bayangkan saya lihat ketika tubuh kita kurang darah atau anemia. Anemia itu darahnya luar biasa. Itu. Jadi kalau kita ini kena anemia gitu kan, itu bukannya pucat, lemes, loyo, nggak semangat gitu kan. Dikit-dikit jalan sedikit udah ngos-ngosan, duduk bentar, bangun udah keliangan. Itu kenapa? Karena kurang darah. Kalau misalnya saya lihat terus kemudian terjadi kanker darah ini, leukemia, talasemia gitu kan. Itu nanti si apa namanya si darah putih maka sel darah merah gitu kan terjadi rekrutmen baru, udah jadi member jadi akut lagi. Ini karena terjadi penyakit kanker itu. Jadi darah makan darah itu. Nah, maka saya lihat yang perlu dipahami bahwa saya lihat salah satu ini kalau saya bilang momok ini orang Sunda pasti ini ya. Ini saya bahasa bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Sunda. Gitu. Kalau bahasa Sunda itu momok itu kurang pas ya. Jadi momoknya adalah ketakutan orang terhadap ngajak orang baru. Beberapa saya perhatikan itu males banget ngajak orang baru karena apa lah paling Pak nanti ujungnya kayak yang kemarin-kemarin diajak semangat udah diajak acara nggak aktif, diajak ini nggak aktif. Ya. Kalau saya pribadi saya lihat memang ini kita harus kalau dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr gitu kan. Kita merasa bahwa HNI adalah sebuah peluang peluang kesuksesan dunia akhirat buat kita, diri kita dan keluarga dan kita merasakan bahwa kebahagiaan yang luar biasa bersama HNI. Kenapa kita harus mikir aku nanti aktif atau tidak aktif itu urusan belakangan. Sama halnya kalian ketika hari ini saya nggak kebayang saya lihat. Saya sering mengatakan di kelas-kelas saya sudah nggak kebayang kalau saya habis nyupir kemarin habis dari Kuningan gitu kan 5 jam 6 jam itu kan eh, setelah sampai rumah itu nggak kebayang Pak Rizal duduk di sofa tidak ngopi itu nggak kebayang. Pernahkah Bapak sekalian membayangkan ketika habis pulang kemana-mana capek duduk terus nggak ngopi HNI sama sekali? Kebayang nggak kira-kira? Atau mungkin seminggu nggak ngopi, kita bisa nggak kira-kira? Ada yang bisa nggak Bapak sekalian, mitra-mitra HN ini, yang dalam satu pekan tidak konsumsi atau tidak minum apa namanya, tidak minum HN, bisa nggak kira-kira? Ada? Nggak bisa. Nah kenapa nggak bisa? Kok saya jadi apa namanya minum kopi saya jadi kecanduan ya? Bukan kecanduan Mas Aryan, bukan kecanduan. Sehingga kalau misalnya hari ini, Bapak sekalian, kalau hari ini kita melihat bahwa kita tidak bisa. Kenapa? Karena merasa ya itu sebuah kenikmatan. Kenikmatan yang tiada tertara itulah kalau kita lapar, capek, kena angin, kena AC, lalu duduk, istri atau suami bikin kopi, hangat-hangat diminum, diseruput begitu rasanya, ambiar semua begitu loh. Nah, saya paham saya lihat omset kita stabil karena jumlah pemakainya stabil. Orang ngopi itu pasti rutin. Nah, yang mungkin untuk meleverage, meningkatkan itu adalah menambah jumlah orangnya. Namun kadang-kadang saya lihat kadang-kadang ada tantangan tersendiri, Pak. Gimana cara merekrutnya? Gitu. Kenapa saya rekrut? Enakan orang itu kemudian
saya jadikan konsumen saja, karena kan kalau beli MHS jadi 45, 30, saya kan dapat untung 15.000. Lah kalau misalnya itu orang saya apa namanya saya ya dapat apa Pak gitu kan? Dapat apa gitu? Orang biasa beli 45 jadi 30 kan nggak ada untungnya. Nah, tapi yang menarik sekalian kalau dilihat dari apa ini ya dari progres ya saya lihat hampir rata-rata semua leader HNI itu 99%, hampir 99% itu omsetnya dari orang-orang yang sudah punya kartu member HNI. Baik yang tipenya pemakai, pengedar, tipenya bandar, atau dia tipe leader. Nah, gimana caranya Pak biar darah saya itu segar? Darah saya segar, darah ini sebagainya. Maka memang sekalian darah ini terus masif, rekrutmen harus masif sekalian. Kalau dalam tagline itu rekrut or die, rekrut atau mati begitu. Dan memang kadang-kadang saya kalau udah beberapa kali sudah jadi leader, sudah siap biasa ngomong di depan audiens gitu kan, itu merekrut orang baru tuh kayaknya ya Allah pertanyaan-pertanyaan yang baru-baru itu Pak ini kalau saya belanja ini kan dapat untung berapa Pak? Loh stokis kok nggak ada potongannya. Itu kayaknya ya saya kan udah leader, kok pertanyaan begitu harusnya pertanyaan kan Pak kalau jadi LED itu gimana caranya? Kita harus pahami misalnya bahwa kerja-kerja kita adalah selain menguatkan jantung, menambah jumlah oksigen dalam darah kita, kita juga harus banyakin darah-darah baru, darah-darah segar. Sebab kalau darahnya itu kotor semua saya lihat, wow itu juga timbul jerawat, pegel-pegel, gitu kan, bau badan. Itu ciri khas orang darah kotor, sering pusing, gitu kan. Nah, perlu darah baru. Maka lawan setiap kegagalan dengan meningkatkan frekuensi ikhtiar yang berulang-ulang. Ibaratnya sekalian, kalau saya pribadi itu mengibaratkan kalau kita sedang merekrut, itu ibaratnya seperti menjaring. Karena kita bukan pemburu yang kemudian nyari orang-orang yang punya duit. Wah ini orang punya duit nih, investasi 500.000.000 kita misalnya. Nanti jadi LED gitu. Enggak begitu. Kita ini bukan pemburu, tapi kita ini mentalnya mental petani. Kita ambil benih dari itu ditebar benihnya, lalu kita kelompokkan benih-benih tersebut sesuai dengan ininya tubuhnya apa. Kalau misalnya saya itu ngambil ternyata benih itu pohon durian, maka ya akan saya kumpulkan dengan pohon durian yang ada. Saya tanam, saya rawat, kemudian saya tunggu sampai pohon durian itu 5 tahun kemudian itu mereka berbuah. Dan 10 tahun kemudian buah-buahnya itu bisa kita nikmati. Nah, sama ketika kita hari ini ternyata bibit itu bibit cambah. Cambah itu cepat besar ya 3 hari 4 hari udah hasil panen. Atau memang bibitnya bibit paya. Atau mungkin bibitnya ini. Pepaya itu bisa lihat hasilnya nggak terlalu banyak, tapi dia perkembangan cepat. Nggak ada nyampe setahun bu, saya lihat saya punya pepaya di sebelah rumah itu. Saya tebar aja habis makan pepaya itu, tumbuh alhamdulillah ada pepaya jantan, ada pepaya betina. Itu ada buahnya, udah ada buahnya kecil baru tinggi 1 meter lebih dikit itu udah ada buahnya. Nah ketika itu pepaya saya ambil, saya tebal lagi benihnya cepet tumbuhnya. Nah, saya juga punya bibit durian. Kemarin pas makan durian, saya lempar aja ke sebelah rumah. Mohon maaf ya, kalau rumahnya sebenarnya kebun gitu. Kalau lempar sebelah, di depannya Bang Riza, terus sebelah Bang Riza nggak boleh ke tanah. Itu, karena kan perumahan ya. Gitu. Kalau kita kan kebun, lempar, begitu tumbuh. Ada pohon, ada bibit durian gitu kan. Maka kita perlu rawat saya. Nah, sepertilah rekrutmen. Rekrutmen saya. Dan rekrutmen itu bukan seperti layaknya kalau kita ngajak orang itu kita ngajak kebaikan saja. Kalau bahasa Jawa itu tidak semua orang kalau kita ajak kebaikan mau. Maka kita perlu proses dan kita perlu strategi cara. Nah, kata kunci sederhana sekalian. Kalau ini rekrutmen itu sebenarnya tidak ada skill yang khusus. Yang ada adalah kita tidak pernah bosan dan tidak pernah capek untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri kita. Sederhana sekalian itu 10 kali prospecting satu yang kemudian gabung, join, ACC. 100% dari 100% itu 90%-nya menolak, 10%-nya ikut. Nah, kemudian misalnya yang 80%-nya itu butuh di follow up. Jadi kita cuman meningkatkan frekuensi
frekuensi ikhtiar gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pengen punya 10 jalur, kita pengen punya 10 jalur sekalian, maka kita perlu misalnya memprospek, mengajak minimal 100 orang. 100 orang. Oh gitu Pak. Iya. Nah, maka sekalian yang perlu dipahami adalah bahwa kita hari ini ada darah sekalian. Jadi bahasa sederhana kalau dalam konteks bisnis, rekrutmen itu perbanyak toko. Jadi bahasa gini, kalau saya punya toko omset 1 miliar, BC Medan 3, gitu kan. Omset di atas 1 miliar, gitu kan. Wah, saya pengen dong omset saya lebih dari 1 miliar. Kalau bikin toko lagi, itu belum tentu saya lihat, belum tentu. Kalau bikin sendiri ya, belum tentu kita kenal daerahnya begitu. Contoh sederhana, kemudian ada begini, wah saya mau pindah dari Medan ke Semarang, saya mau bikin toko di Semarang. Belum tentu seramai di Semarang. Kenapa? Karena orang Medan belum belum paham dengan kondisi Semarang. Ya maka saya lihat kalau kita bayangin begini, saya pengen punya omset 10 miliar. Maka gimana caranya gimana caranya saya itu punya toko 10 lagi dari sekarang. Gitu. 10 lagi sehingga setiap toko kalau misalnya sama-sama punya omset 10 miliar, 1 miliar satu toko, maka saya punya 10 miliar. Karena setahu saya segede Alfa atau Indo gitu kan yang sebelah kita itu tidak akan bisa mungkin punya omset 10 miliar sebulan. Sebab apa? Keterbatasan stok, tempat, gudang dan sebagainya. Maka mereka membuat lagi. Kalau kita misalnya ada toko Alfa di depan, kemudian rame, kemudian sebelahnya dibikin lagi, depannya dibikin lagi, sebelahnya dibikin lagi, sehingga ada beberapa satu jalan itu ada 5, 6 toko Alfa. Benar-benar. Nah, rekrutmen adalah memperbanyak jumlah toko kita. Sehingga saya lihat kalau misalnya kita punya ada di Bandung, ada di Medan, ada di Klaten, ada di Bantul, ada di Kuningan, ada di Tangerang, di Bekasi, di mana-mana ada, maka otomatis saya lihat tokonya besar. Nah, karena kita udah pengalaman buka toko dari awal sampai akhir, sehingga kita bisa ini. Nah, maka saya lihat kataku sederhana begini. Ibu sekalian, rekrutmen itu ada 2. Pertama, rekrut tim solid. Yang kedua, rekrut pemakai, customer, konsumen. Jadi kalau saya pebisnis, misalnya saya sederhanakan begini, saya punya bisnis bakso, atau misalnya saya bisnis butik atau jual baju. Maka ketika saya sedang bepergian, ada agenda ke Medan misalnya, lalu ada keperluan naik pesawat, perlu ke bandara sekalian, itu kan pasti otomatis ketika saya duduk, pasti kan ada banyak orang di sekitar saya, Bu. Daripada saya main HP, habisin waktu nunggu pesawat, maka kan saya ngobrol. Nah, ketika ngobrol begitu, kan di depan saya itu orang yang nggak saya kenal. Depan sambil selesai itu orang yang nggak saya kenal. Pertanyaannya, kalau saya pengusaha, misalnya pengusaha batik begitu, batik Semarang, pertanyaannya adalah, orang yang dekat saya itu akan saya tawarkan batik saya atau saya tawarkan buka toko atau buka bisnis, buka cabang. Kira-kira mana? 1 atau 2? 1 itu buka cabang, 2 itu beli batik. Gimana, Bu? Buka cabang. Orang baru loh, Bu, nggak dikenal loh. Ya pasti kita tawarkan, Bu. Nanti kalau ke Semarang gitu kan, kalau misalnya Ibu bukan orang Medan ya. Nah, di Medan itu ada toko saya, Bu. Nanti bisa Ibu cobain batik saya. Nah, ini nomor HP saya, ini nomor HP toko saya begitu. Nah, sama begitu ya. Maka ketika kita kemudian ada tempat yang asing, ketemu dengan orang yang belum kita kenal, orang yang ini, maka kita PCA. Kita PCA saya lihat, kita PCA, kita cerita produknya. Sehingga orang-orang kemudian ketika kita PCA, kita itu ini apa namanya? Bentar, ini ada yang coret-coret ya. Jadi ketika kita ketemu dengan orang yang kita kenal sekalian,
itu kita buka mulut kita. Karena toko kita kan kita punya toko. Kalau toko yang di biasa itu, kalau di luar itu kan tokonya toko gedung. Nah, toko kita itu adalah mulut dan jari-jari. Ya kita tawarkan, Bu, Ibu, saya ini punya usaha alamat HNI. Oh, apa tuh alamat HNI? Oh, ini Bu contoh produknya yang saya bawa. Ini saya bawa redangin. Redangin enak banget loh Bu. Kalau misalnya habis naik pesawat begini kena angin gitu kan. Bu nyampe bawah itu aduh sudah kembung, enaknya minum redangin. Bisa bisa gelegiin kalau bahasa orang Jawa. Bisa gelegiin. Alhamdulillah itu PCA Bu. Ibu udah pernah belum nyobain redangin? Belum. Nah, ini ada Bu. Cobain. Berapa Mas? Apa-apa cobain aja dulu. Nanti kalau bagus enak, ini nomor saya. Misalnya saya lagi ada agenda, misalnya waktu itu saya mau ke Majenang, mau ke Cilacap karena udah kemalaman saya nginep di Majenang di Hotel Melati, Bu ya, Hotel Melati yang 100 ribuan itu, yang penting bisa rebahan lah begitu dibanding daripada Hotel Pertamina, karena Hotel Pertamina nggak ada. Tahu Bu AC Hotel Pertamina? Pom bensin, itu. Karena pernah gitu kan masuk di apa namanya di Hotel Pertamina, buka kaca sedikit tidur, bangun-bangun tangan bentol semua karena nyamuk gitu ya. Ya udah nyari ya hotel yang murah-murah begitu gitu kan, yang penting bisa tidur lah gitu. Nah, ketika malam-malam aduh ya ini kok lapar ya, coba nyari nyari makan lah. Ketika ada warung saya makan begitu, langsung biasaan saya gini, Bu, saya pesan ini saya minumnya kopi ini ya, saya pakai 2 saset kopi ginseng itu saya kasih 1. Ini pakai gelas gede apa gelas kecil, Mas? Gelas kecil aja, gitu kan. Oh iya, terus yang makan selesai, saya bayar kan, gitu kan? Saya bayar ini, Bu, ini buat ibu ya, cobain. Ya namanya dikasih kan terima. Ini apa, Mas? Kopi ginseng. Kopi ginseng. Saya itu dulu sering loh minum kopi ginseng. Ini kopi ginseng dari mana? Ini dari ini ibu. Ibu belum tahu ya? Belum. Loh, ini pabrik di mana? Pabrik dekat Bu Purbalingga. Oh gitu. Saya duduk, saya tanya Bu. Ini kalau misalnya Bunda kalau mau butuh dan sebagainya, hubungi saya aja. Oh ya, saya balik lagi ke hotel. Saya share itu foto kopi king saya satu pouch saya share. Langsung saya pesen Mas. Itu oke. Berapa harganya 1 kantong? Apa ya? Aduh, mohon maaf Bu. Karena saya itu sudah lama nggak melayanin customer ya. Itu harga konsumen ada lupa gitu asli lupa 70 gitu kan masa main 70 aja nyari kan waduh di mobil ternyata nggak ada produk kopi ginseng mana nih itu kan saya nyari di situ ternyata dekat hotel ada AC AC-nya mitranya Bu Elsa saudaranya Budi Murni gitu. Untungnya orang yang kenal dengan saya gitu aman. Jadi cepat kalau kenal tuh kalau yang ada itu kenal ya ngopi dulu, ngobrol dulu, konsultasi dulu, ketawa-tawa dulu, foto-foto dulu, makan dulu lama gitu kan. Saya antar dan sebagainya jadi mitra. Alhamdulillah Bu, ini kopinya Bu. Nanti kalau beli lagi, saran terbaik saya, Bunda punya kartu diskon kayak punya saya ini gitu. Caranya gimana Mas? Udah ada KTP enggak? Gitu kan. Saya bantu daftarin. Ya daftar hal itu juga. Nah itu PCA, Bu. PCA. Jadi setiap saat, dimanapun, kapanpun, tetap cerita. Tapi kalau misalnya kita hari ini pengen cerita bisnis, itu jangan kepada semua orang sekalian. Lo kebayang, bayangin gini, bayangin begini, ketika ibu-ibu lagi di stasiun, duduk, ya, misalnya Budi Muri biasa nih, duduk di stasiun, itu kan duduk, lagi nyantai, tahu ada orang nawarin bisnis, kenal enggak, tahu juga enggak, tahu-tahu mau enggak Bu jadi mitra saya dia ini. Dia gimana? Makanya saya lihat kata kunci ini, kalau kita aja nggak mau, gimana orang lain? Kan begitu. Perlakukanlah orang lain seperti kita pengen perlakukan. Kalau kita nggak mau disuruh-suruh, jangan nyuruh-nyuruh. Kalau kita nggak mau diomel-omel, jangan ngomel begitu kan. Kalau kita nggak mau ditipu, jangan menipu kan begitu. Nah maka sekalian, ya udah. Tapi kalau saya ketemu dengan adik saya ketemu dengan teman saya, bestie saya dulu sekolah, kita akan bisnis. Saya ngajak ngobrol. Pertama itu pasti saya ada kenalan dulu. Misalnya contoh, datang ke rumah teman saya. Mari ketemulah sama adiknya teman saya. Satu bangku dulu di Sanawiyah. Satu bangku. Ini mukanya kok mirip teman saya nih. Ini kan bapak teman saya. Pas lagi takziah di salah satu guru saya meninggal gitu kan. Takziah gitu. Mas. Mas, jenengan di sini. Aku ada di sini. Iya, lagi takziah sendirian ya. Iya. Ya semua bapak. Iya. Ini kayaknya ini ya adiknya ini ya. Iya, Mas. Oh, gitu.
Nah, sampean loh, sampean itu kata ganti dari Anda, kamu gitu. Sampean itu sekarang kerja di mana gitu kan. Oh, saya mah di HNI gitu. Nah, jenengan sampai di mana? Oh, saya kan mas jualan mas. Wes gini aja wes, kalau ini main-main ke rumah lah, kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Siapa tahu jodoh di HNI. Oh gitu mas ya. Iya ini mau hari ini saya nggak ada agenda nih. Ya wes main aja ke rumah. Jam berapa kira-kira? Jam 2 deh. Ya wes jam 2. Datang ke rumah. Yus kita akan bisnis kalian. Saya prospek. Saya tanya. Saya pertama kali kalau prospek itu saya lihat strateginya adalah tidak langsung menanyakan, tapi kita kalau bahasa kerennya saya lihat bahasa keren itu fact finding katanya. Nggak tahu fact finding itu apa. Intinya gini loh. Intinya adalah ini itu tanya apa nih kebutuhan mereka, apa nih yang mereka butuhkan, yang kira-kira kita bisa ke solusi dari HMI. Nah sekarang aktivitasnya apa mas? Saya jualan pak, jualan apa? Jualan di pinggir jalan. Oh istri gimana? Si kerja. Lo anak berapa sekarang? 2. Oh. Nah itu cukup mas sebulan untuk kebutuhan. Ya cukup nggak cukup pak? Ya mas namanya juga hidup gitu kan. Loh, nah nanti kalau kalau anaknya kuliah gitu, kamu kan udah usia tua kayak lebih dari tua ya 50 tahun kan? Iya mas gitu. Kira-kira gimana? Masih kuat jualan? Istrinya masih laku kerja gitu. Ya enggak. Nah ini makanya saya apa ngejain HR ini mas, karena mikirnya begitu. Seperti itu saya lihat. Jadi kita tuh nyari apa nih bahasa-bahasa yang kayaknya masuk nih. Dan kita ini saya lihat, kita ini kalau prospek orang, ngajak orang ke bisnis itu jangan menggebu-gebu juga. Jangan nyuruh-nyuruh juga. Itu kan bahasa siapa misalnya. Dan dan saya ini niatnya Bu. Ini niat dari prospek. Itu kenapa kalau kita itu ada doa yang sering diajarkan oleh Pak Firly, diajarkan oleh sebanyak ustadz-ustadz kita, gitu kan, dalam rangka untuk prospek, BCA, home sharing. Itu doanya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan alsak. Kalau alsak itu kata orang pesantren itu katanya, Bu, ya, orang pesantren itu celak, cidal, apa ya? Lidahnya itu karena makan bara api kan. Itu alsak, pelo kalau bahasa orang itu tuh. Suaranya itu agak kurang jelas. Maka doanya itu Robi Soli Sodri, Wayasirli Amri, Wal Uqdatam min Lisani, ya, kohul. Salam atau sodor. Kenapa enggak ada? Jangan melihat orang begini, niatnya udah, wah ini masuk mitra saya, jadi gerak apa, jadi jalur saya ke-12 platinum. Itu nggak boleh begitu, Sam. Wah ini kalau masuk jadi manajer, saya jadi SM, nggak boleh. Karena niat begitu tuh langsung merubah gestur kita, Bu. Kita itu saya lihat berbicara dengan orang, kita bisa merasakan. Kita itu punya feel, sense of belonging begitu ya. Kalau kata orang keren begitu, Bu. Saya kadang-kadang apa ya, kamu mudeng juga teman-teman sok biar kelihatan sok pintar, biar kelihatan pintar gitu. Ngomongnya kayak Inggris-Inggris gitu. Padahal nggak mudeng ya. Jadi kita tuh gini saya lihat. Bapak Ibu sekalian, kalau punya pasangan, punya anak, itu mereka bicara aja kita bisa lihat gesturnya. Ini orang benar apa enggak? Ini orangnya ngomong dari hati apa enggak? Ini orangnya jangan-jangan penipu. Itu kita bisa tahu. Kenapa? Karena kita punya rasa, Bu. Apalagi orang beriman. Nah, supaya kita nggak merasa mengambil manfaat, misalnya, maka niat kita untuk mengajak orang, prospek orang, mengajak bisnis, mengajak orang makan adalah niatnya adalah menebar manfaat kepada seluruh umat dan memberdayakan orang lain. Saya merasa bersama HNI, saya bisa ada di sini, sekalian, di depan ratusan orang yang mau mendengarkan saya. Padahal saya bukan siapa-siapa. Kuliah juga nggak pernah, gitu kan. Katanya, Pak, emang Bapak nggak pernah makan bangku kuliah? Nggak mau saya, atos, keras. Oh, bangku kuliah dimakan itu. Dulu pas kuliah ngambil apa? Yes, kalau ngambil komputer, saya ditangkap sama polisi itu. Saya belum pernah kuliah, gitu. Bukan karena nggak pinter, gitu. Bukan karena nggak pinter, justru saya itu dapat beasiswa kuliah. Kuliah dulu gratis. Bukan karena nggak cerdas, bukan. Tapi karena belum ada kesempatan. Jadi sekalian, yang perlu dipahami adalah kita itu adalah menebar manfaat dan memberdayakan orang lain. Gitu. Jikalau saya orang yang secara ekonomi sangat dalam kondisi yang rendah, pendidikan juga nggak tinggi-tinggi sekali, gitu kan. Pengalaman juga nggak punya pengalaman bisnis. Orang tua juga bukan pebisnis, bukan orang kaya. Gitu. Karena ada teman saya yang hibur saya itu, ya kalau antum sukses, wah,
itu banyak orang senang, Pak. Loh kenapa, Pak? Ya iya, kalau dia mah orang hebat, anaknya orang kaya, wajar kalau sukses. Nah, repotnya kalau ada anak orang kaya kok nggak kaya, ya itu masalah itu. Nah, kalau antum kan anak orang biasa, bukan orang kaya. Kalau sukses berarti kan sesuatu yang luar biasa. Gitu. Jadi menarik saya lihat ketika kenapa saya bisa untuk ini, karena ketika saya lari pagi begitu, itu ada tetangga saya dari profesinya ini Gojek, ojek online. Ketemulah di jalan, disapa kan, Mas, ya, Mas kan kenal dengan orang hebat. Bos saya cari kerjaan, Mas, kasih kerjaan. Apa aja saya siap kerjanya pasti. Apa saja, Mas? Iya, apa saja yang penting ini. Lah kan udah ngojek. Ah, ngojek sepi, Mas, kalau saingannya banyak gitu kan. Kebutuhan banyak. Apa aja siap, Mas. Yang penting jangan HNI. Oh, saya kaget loh, astagfirullahaladzim. Kenapa dengan HNI? Ada apa dengan HNI, Bu? Kenapa tetangga saya nggak mau HNI? Padahal mereka tahu saya itu bisa begini karena HNI kalian. Saya sampai-sampai begini, sampai-sampai meminimalisir untuk tidak membangun bisnis-bisnis yang lain. Itu. Supaya apa saya? Supaya orang itu melihat bahwa saya bisa begini karena HNI. Kalau saya punya bisnis macam-macam, saya lihat ada sukses di situ, maka orang bilang wajar kalau dia sukses, dia punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, wajar. Itu. Maka saya kadang-kadang bangga loh, Bu, nggak kuliah loh. Bukan apa-apa, bukan bahasa orang mereka orang kuliah, bukan. Karena apa? Kalau misalnya Bapak kan S1, saya dulu mulainya S3, Bu, SD, SMP, STM. Itu. Bangga juga ketika lahir dari keluarga orang yang miskin. Memang kalau lahir keluarga miskin itu takdir. Tapi mati dalam kondisi miskin itu pilihan. Makanya saya lihat, ketika hari ini saya semakin jelas melihat masa depan yang indah bersama HNI, seperti lagunya HNI itu, semakin cerah melihat progres-progres HNI, saya lihat, ya alhamdulillah, saya syukuri. Dan salah satu cara bersyukur saya adalah kasih tahu kepada semua orang. Namun, ngasih tahu tentang bis ini, Bu, tidak bisa pada semua orang yang belum sefrekuensi dengan saya. Maka saya sering mengatakan pada banyak orang, kalau Anda pengen prospek orang, salah satu yang harus kita bikin adalah kita siapkan dulu daftar prospek. Atau kalau bahasa kaya daftar nama. Sebab sering sekali tidak sedikit yang bicara adik saya coba saya ajak gak mau. Istri saya aja saya ajak malah marah-marah. Itu tetangga. Ya karena kita ini belum ini semua di prospek harusnya kan gini. Kalau PCA ya semua dikasih tahu. Niatnya lah nambah manfaat. Kan kita butuh tim nih. Apalagi mohon maaf ibu-ibu, saya lihat muka-muka di sini itu bukan muka orang-orang baru. Gitu. Udah pada ED-nya bukan executive director katanya. Kata mentor saya itu ED bukan ex-director, expired date gitu. Katanya gitu ya. Kata mentor saya loh, Bu, jangan salahkan saya. Saya cuma ngambil kata mentor gitu. Gitu. Bukan LED, Bu, loyal ex-director, ED lama gitu kan. Ada yang kadang-kadang kalau udah ED itu, Ibu ED baru ya? Baru ED apa ED baru? Apa bedanya, Pak? Ya beda. Gitu. Nah, maka sekalian yang perlu dipahami adalah kadang-kadang itu kan namanya dimotivasi terus luar biasa pengen segera sukses gitu kan. Sukses ya salah satu yang harus siapkan adalah perencanaan. Gimana kalau kita pengen ngajak temen Bu perjalanan, ya kita lihat-lihat dulu. Kita aja mau lomba 17-an, lomba voli aja kita nyari orang yang tepat begitu kan. Siapa yang pas gitu di proper test, tapi kalau kita PCA mas kepada siapa saja. Oh beda Pak ya? Ya ginilah kalau saya PCA mas kepada siapa saja. Saya ajak semua gabung HNI. Saya ajak semua pakai HNI. Tapi untuk jadi tim saya milih-milih. Sebab apa Bu? Kesabaran seseorang itu ditolak itu beda-beda. Ada orang-orang seperti ibu-ibu yang saya lihat wajah-wajah ini. Saya nggak mau sebutin namanya ya. Udah lama kali, udah sering Zoom sama saya 4 tahunan gitu kan. Udah mereka yang kemudian perjuangannya udah tanpa henti gitu kan. Acara apapun diikutin gitu kan. Prospek siapa aja oke, tapi nggak semua orang begitu. Ada orang-orang yang kesabaran seperti tisu gitu loh. Nah, maka kita perlu kasih tahu. Nah, salah satu teknik prospek itu salah satunya sekalian itu adalah kita siapkan daftar prospeknya dulu.
siapa nih data dari orang prospeknya. Cocok nggak misalnya yang jadi tim saya? Loh Pak, kok jadi rumit Pak ya? Bukan rumit Bu, bukan rumit Pak. Kita itu PCA nggak perlu persiapan. Asal bawa produk, masukin, keluar PCA. Ke pengajian, ke taklim. Itu dalam rangka untuk apa? Untuk menambah daftar prospek kita. Nah, kalau misalnya gini, ada yang gini, Pak, kenapa Pak ya? Ada mitra itu Pak, udah saya daftarin, udah saya kasih duit, udah saya kasih prodiak gitu kan, udah saya manajerin, enggak aktif Pak, kenapa ya? Oh gitu. Nah emang itu siapa? Itu ini para penerima PKH. Oh, nah ibu siapa? Saya ini apa namanya penyuluh PKH. Ya harusnya gini Bu. Kalau ibu nyari tim itu orang-orang yang selevel dengan ibu, sama dengan ibu. Maksudnya gimana Pak? Ya karena namanya tim toh Bu. Kan kita kan prospek itu, rekrut itu salah satu rekrut tetap tim. Kita bangun tim gitu loh, bangun tim. Nah kalau bangun tim kan orang-orang yang memang kita itu sudah tahu itu kan. Ya masa Bu Dada Rahayu ngajak orang nggak dilihat-lihat kan gitu. Kalau ngajak make mas siapa aja diajak. Siapa aja di ini. Itu no problem begitu. Tapi kalau kita tim, misalnya tim apa namanya tim lomba voli kan pasti yang harus ini maka perlu daftar nama. Perlu daftar nama. Nah, nanti sekalian ada materi daftar nama ya, bikin daftar nama. Jadi bikin daftar nama, Bu. Nama terus ada di AFT, dinamis, antusias, friendly dan teachable. Dikasih scoring itu 1 sampai 3. Jumlah nilainya 9 sampai 12. Kemudian nanti dilanjutkan kepada SK, LD, dan PA. Nanti ketemu jadi priority prospek baru kita prospek. Nah, biasanya saya lihat ini rahasia Bu ya. Ini rahasia kita aja. Jangan boleh disebar tapi nanti ya rahasia kita aja. Mau nggak Bu dikasih rahasia? Mau? Mau dikasih rahasia Bu? Jadi gini, ada ada yang menarik ketika satu kisah Bu, satu kisah ada seorang sarjana gitu kan, terus sama ada satu lagi orang biasa Bu. Si sarjana ini prospek berkali-kali PCA nggak closing nggak tembus-tembus. Lalu si orang biasa ini bilang gini, Bu, Pak, coba Pak, gini caranya. Besok kalau Bapak mau PCA atau mau prospek, itu coba malamnya disiapkan dulu siapa dari daftar nama itu yang mau diprospek. Terus ketika sudah malamnya Pak, bangun malam, sholat tahajud tidak kemulai, itu doakan orang-orang yang mau kita prospek itu, mau kita ajak itu supaya mau dibuka hatinya sama Allah SWT. Gimana yang punya hati itu adalah Allah SWT. Oh gitu ya, iya. Kayak kisahnya Rasulullah SAW mendoakan Umar gitu kan. Ya Allah, kuatkan agama ini dengan masuknya Umar. Umar itu misalnya Khalifah Umar itu misalnya ketemunya masuk Islam bukan sama Rasulullah tapi sama adiknya. Kedengar aku itu. Itu akan dibikin. Ya jelas sana ya. Mohon maaf ya Bu ya, karena ini zoomnya di rumah, jadi ada anak-anak ya. Oke lanjut. Jadi didoakan Bu. Misalnya contoh, dari daftar nama itu, dari 1.000 daftar nama, lalu kita scoring, ternyata ada apa namanya 10 orang. Nah 10 orang itu besok sudah malamnya udah janjian dulu. Jadi malam itu udah janjian dulu Bu. Besok misalnya saya mau ketemu sama ini, sama Bu Darmi misalnya gitu ya. Nah, sebentar. Maka saya udah janjian dulu, Bude. Besok di rumah mboten gitu kan. Besok kayaknya ada senam pagi. Oh, berarti siang di rumah nggih? Ya, di rumah ada. Saya main ya. Mau ngapain? Oh, main oh Bude mau ngapain? Kayak gitu. Nah, seperti itu saya lihat. Oh iya, jam berapa kira-kira Bude siangnya? Jam 1, jam 2, jam 3. Jam 2 deh. Oke, jam 2 Bude ya. Nah, itu janjian saya. Nah, ketika kita janjian begitu, kita udah siapin Bude ini punya anak 1, 2. Oh, begitu. Nanti kita bisa langsung atur cara ngomongnya gimana gitu kan. Persiapan saya lihat karena memang kata mentor gitu kan, kata mentor gitu
Perencanaan adalah 50% daripada kesuksesan. Gagal merencanakan bisa jadi merencanakan kegagalan. Maka rencanakanlah apa yang akan kita kerjakan dan kerjakanlah apa yang kita sudah rencanakan. Jadi misalnya pakai perencanaan supaya kita ini paham. Karena begini, saya mohon maaf sekali ya Allah gitu kan. Kadang-kadang ada banyak yang kemudian ini apa dapat teguran dari suami, ini istri saya ini Pak semenjak hari ini sibuknya luar biasa gitu kan. Nggak ada di rumah terus begitu. Tapi kalau kalau apa namanya kalau misalnya kalau misalnya kita pakai jam kerja, jadi kita tahu, oh saya mau ketemu sama Budi Darwi jam 2 sampai jam 3. Nah, jam itu jam jemput anak saya. Mana ya? Oh, berarti saya jemput langsung diajak ke Budi Darwi. Oh, saya udah harus selesai masak dulu, ini dulu. Setelah selesai semua. Ya. Nah, ketemu udah ini, apalagi kalau di jalan sampai isi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sholat diselawatin. Allahumma sholli selamatin. Ya Allah, semoga Budi Darwi gabung begitu. Itu udah karena setahu saya sekalian ada orang gabung, mitra kita gabung, mereka aktif itu bukan karena hebatnya kita sekalian. Bukan karena hebatnya kita, karena Allah SWT udah menggerakkan hatinya. Baru ketika ketemu, ngobrol, mulai sekalian kita keluarkan jurus prospecting skill-nya. Jurusnya, Bu, silakan ditulis ya. Saya nggak nulis di chat ya, tuh. Silakan monggo. Yang pertama sekalian adalah kita tentunya sekalian kita menggunakan akhlak terbaik. Al-jazal ihsan ila ihsan. Menjadi orang yang akhlak terbaik. Misal contoh, ya ini saya nggak bukan masuk ngajarin, bukan ya Bu ya. Ini saling mengingatkan saja. Kalau misalnya bertamu gitu kan, ditok-tok, Assalamualaikum Bude gitu kan. Kalau saya sih bertamu ke Bude Darmi ya. Itu kan usianya udah sepuh gitu ya, alias sudah tua. Jadi ya masuk ya, nggak perlu ada orang banyak itu aman gitu. Nah kalau misalnya saya laki-laki kemudian tamunya adalah perempuan, pasti kan harus izin dulu sama suami. Atau minimal saya ngajak istri gitu kan, seperti itu. Ya kalau bertamu jangan diliatin Bu, ini lagi apa di dalam itu kayak gitu kan. Ya ada kayak itulah model-modelnya. Ya, kita duduk ngobrol, ada apa ini Mas, tumben main gitu. Ya main atau bude namanya juga ini. Ya pertama saya lihat adalah perbanyak kongruen. Kata mentor, kongruen itu katanya persamaan. Jadi saya ibaratkan begini. Saya dulu kerja di perusahaan tuh. Ketika ketemu dengan orang yang seragam sama dengan saya, itu saya senang banget tuh. Udah langsung kayak saudara sendiri. Sama ketika ibu-ibu ikut acara milad HNI. Ketemu di kereta sama-sama orang HNI. Itu senang banget nih. Ibu mau ikut milad ya? Iya, ibu jaringan siapa? Gitu, gitu. Jadi persamaan. Jadi pertama perbanyak persamaan, hindari perbedaan, apalagi pertengkaran, apalagi permusuhan. Jadi ini waktunya pilkada ibu-ibu ya. Itu udah nggak usah lagi gitu kan. Jangan begini. Ibu orang muslimat yang diprospek orang Aisyah. Itu pakai kerudung muslimat masuk ke apa namanya ke orang yang ikut Aisyah gitu. Repot nanti. Persamaan. Sampai levelnya misalnya persamaan itu kalau saya diajari itu ya, kalau saya diajari sama mentor yang hari ini ada ya, itu ya Pak Fili, Pak Esa, ada Pak Rofik, semua mentor-mentor HN yang keren-keren luar biasa. Ya, gitu. Mereka yang mengajari saya usaha lihat. Saya mah bukan hebat, cuma pinter niru aja. Mirroring bahasanya dia. Itu sampai kita itu kalau ngomong Bu, itu sampai disamakan loh. Mas, aku kemarin tuh melihat jenengan itu, melihat Anda itu kok di pasar ya. Iya Bu, Bude. Saya juga ngelihat Bude kemarin loh, gitu. Sama melihat. Kalau bahasanya aku kamu ya kita pakai aku kamu. Kalau bahasanya pakai pakai lu gue. Kalau bahasanya pakai anak ente, pakai anak ente. Kalau bahasanya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa. Menyamakan frekuensi. Itu penting saya, mau frekuensi. Kalau nggak sama, bahkan sampai levelnya kalian itu cara duduknya, cara sedekapnya, cara tangannya apa itu saya samakan. Itu. Pertama perbanyak kongruen, yang kedua temukan 3 yes. Yes gitu. Misalnya contoh,
Misalnya saya jangan berdarmi lagi gitu ya. Yang lain lah, yang lain. Pak Eman lah, Pak Eman. Kenal sama laki-laki. Pak Eman Sulaiman dari Bogor, minta Pak Roni ya. Ketika Pak Eman berdiri peci, saya pegang kepala. Ketika Pak Eman duduk nyender, saya nyender. Gitu. Pak Eman ngambil gelas, saya ngambil gelas. Begitu. Ikuti terus, ikuti terus. Apapun itu. Gitu. Pak Eman ambil HP, saya ngambil HP. Ya, gitu. Perbanyak frekuensinya. Jadi kongruen sekalian. Jadi artinya biar apa ya? Biar kita itu nyaman gitu loh. Jadi kenyamanan. Terus ngobrol gitu kan. Tanya misalnya, Mas, kalau misalnya ngomongnya Mas sama Akang gitu, AA gitu. Kalau orang Sunda kan A. Ini yang gede sekarang sekolah di mana? Oh, yang gede udah kuliah. Oh, kuliah, Mas. Kuliah di mana? Kuliah di itu, di swasta. Oh, swasta. Bayar pasti mahal ya. Ya gitu deh. Gimana? Apa namanya? Kira-kira gimana? Ya cerita. Makanya saya lihat kalau prospek itu pertama banyak kongruen, temukan 3 yes. Yang ketiga adalah perbanyak mendengar daripada berbicara. Jadi biarkan prospek kita itu bicara, ngobrol dulu Bu, cerita misalnya cerita anak. Nah kita sambil melihat nih sisi mana yang masuk gitu loh. Ini kan prospek Bu ya, ini bukan PCA Bu ya. Gitu. Jadi kalau PCA nanti ada ini lagi. Oh, kliknya berarti kurang udah punya pekerjaan, tapi pekerjaan itu kurang bisa ini, kurang kurang hasilnya kurang begitu loh. Istrinya kalau mau kerja nggak mungkin. Nah, cocok nih, masuk HNI, solusi. Jadi kalau misalnya ada orang ketemu masalahnya, saya lihat kita berikan solusi HNI. Jika mereka punya potensi, kita bersinergi. Maksudnya gimana? Ternyata yang kita mau prospek itu punya warung, punya toko besar, tukang bakso. Wah, cocok banget Bu kalau Ibu jadi stokis. Loh gimana Pak? Loh iya Bu, kalau stokis itu gini Bu, kalau Ibu pergi stokis, nanti kan ada orang pada belanja tuh ke stokis Ibu, agen HNI. Nah, agen-agen ini kalau lihat warung bakso Ibu, nanti bisa beli bakso. Oh gitu ya? Iya. Nah, orang-orang yang beli bakso Bu, itu bisa berpotensi jadi mitra Ibu. Oh gitu apa ya? Iya. Jadi ya, punya punya apa? Punya potensi bersinergi. Kalau punya masalah kita kasih solusi. Ternyata di rumah ada yang sakit. Nah, kita berikan solusi. Setelah selamat saya Mas, gitu Pak, Bu, gitu kan. Itu minum Magavit enak kalau makanya gitu. Nah, itu saya lihat dan tidak bisa langsung hari itu juga langsung closing, daftar manajer, itu ada progres-progresnya. Ada orang yang perlu sekali, 2 kali, 3 kali di follow up gitu kan. Yang terpenting adalah sekalian HN ini bisnis, HN ini usaha ikhtiar dunia. Jangan sampai ikhtiar ini memecahkan ukhuwah kita sebagai saudara, adik kakak. Jangan sampai malah gara-gara nggak mau HN ini terus diblok WA-nya gitu kan. Jangan sampai gara-gara nggak mau HN ini terus nggak mau kali ketemu lagi. Apa kemarin teman saya ajak HN ini teman kalau utang-utang saya, kalau butuh mobil minjem saya ajak HN ini juga mau gitu kan. Amit-amit saya nggak ketemu lagi. Jangan begitu, Bu ya. Gitu. Harusnya dengan hal ini itu semakin akrab. Yang awalnya nggak kenal jadi kenal. Awalnya, jadi kayak gini misalnya. Saya ditakdirkan begini. Ada tetangga itu yang namanya tetangga, Bu ya. Saya itu kadang jengkel keluar gitu. Keting itu bahasa orang Jawa itu. Ditakdirkan jadi mitra saya. Nggak bisa keting lagi, Bu. Udah nggak bisa lagi itu. Saya ketemu pasti senyum. Terus saya berharap banget beliau aktif kan Bu Muni. Pasti ibu pernah kan merasakan begitu, punya tetangga yang kelakuannya luar biasa. Tak tahu ditakdirkan jadi mitra kita. Udah nggak bisa ketinggalan lagi begitu. Itu udah kondisi. Nah, maka saya lihat perbanyak kongruen, temukan 3 yes, banyak mendengar. Dengerin. Dan kalau mendengarkan jangan begini ya, ibu dengerin sambil pakai HP. Oh gitu mas ya. Oh lihat HP enggak, tapi dengerin benar-benar tatap wajahnya dia. Wah, masya Allah, Bu, subhanallah. Banyak zikir aja. Kalau dengerin itu pas zikir aja. Gitu ya. Terus keluarkan ilmu cicak. Gitu. Sampai zikir. Masya Allah. Subhanallah. Astagfirullah mas. Innalillah gitu. Jadi penting juga saya lihat. Karena ada beberapa orang yang senang kalau didengerin. Jadi
Apa rumusnya? Banyak zikir sama keluarkan ilmu cicak. Bisa, Bu? Bisa nggak? Saya lagu. Luar biasa, Mas ya. Keren gitu loh. Kayak gini sekalian, sepengetahuan saya, sependek pengetahuan saya, laki-laki ketemu laki-laki itu saingan. Makanya kalau kita berbicara kepada sama-sama laki-laki, Pak Eman, jangan terlalu menunjukkan diri kita. Karena lawan bicara pasti akan membalas dengan yang sama. Kita ya pura-pura nggak paham, pura-pura nggak bisa, gitu kan. Pak, nah kalau orang yang saya prospek ini orang hebat gimana? Ya kita datang sowan silaturahim. Ustadz, Afwan, hari ini saya datang ke sini silaturahim yang pertama, yang kedua minta doa dan dukungannya. Loh, Mas mau ini ya nyalak nggak? Bukan, Pak, bukan penyalak. Bukan. Dari buat nih, water, bukan. Ini saya lagi ada usaha sama keluarga. Mau doa dan supportnya. Apa yang bisa saya bantu, Mas? Kira-kira kalau saya itu di HN ini kira-kira cocok mboten nggih. Nah, ini tuh opo? Cerita kan? Nah, ketika cerita itu saya lihat, kita prospek itu, orang yang di depan kita itu usaha kita aja gitu. Itu yang merasa bahwa mereka nggak apa namanya nggak merasa di prospek. Oh gitu bagus banget ya. Nah apa yang bisa saya bantu? Ini Pak mau ini Ustadz Afwan. Kira-kira Ustadz ada nggak rekomendasi orang yang cocok jadi tim saya di HM? Ada nih. Ah, boleh minta nomor WA-nya Ustadz, nomor WA boleh. Nah kita juga enak Bu kalau saya dikasih misalnya namanya Bu Dede Rahayu misalnya gitu, atau misalnya Bu Rini Banjarmasin, atau Bu Ena, atau Putri Mulyaningsih. Ini hubungi aja nih, ini. Nah kan kira enak Bu. Assalamualaikum Putri dan sebagainya. Nanti ada lagi soalnya. Nah, ketika itu kan kita ngobrol, Bu, lihat dengan oh gitu ya Mas. Wah, cocok banget itu. Kalau apa namanya jenengan gabung HI nih. Duh, saya gimana? Iya Mas. Nah, ketika kita melakukan penawaran, biasanya ada tantangan, Bu. Orang itu mengeluarkan pertanyaan karena mereka kadang-kadang men-challenge kita. Men-challenge sebenarnya kita ini. Kira-kira benar-benar. Wah, ini MLM ya. Kalau MLM saya nggak mau lah. Kan kata pasti kata kedon kan biasanya nih. Wah, MLM ya. Langsung, ini MLM ya? Kadang kan terus kita jadi kecil gitu kan. Ya kita bilang aja gitu kan. Maka terus keluar namanya jurus handling komplain. Orang kita tawarkan, mereka kemudian ada penolakan, kita keluarkan handling komplain. Apa yang pertama saya lihat jurusnya? Terima. Gitu. Dengarkan, dengarkan. Terima, Bu. Ini MLM ya? Iya, Pak. Gitu. Lalu tanya, ulangi itu katanya. Nah, emang ada apa Pak dengan MLM? Alamas, mas saya itu udah MLM, udah anti saya. Oh gitu Pak. Jadi selama ini Bapak anti MLM gitu. Jadi pertama dengarkan, yang kedua ulangi itu. Ulangi. Apa yang menjadi keluhan dia? MLM. Oh, ulangi dengan perasaan yang sama. Oh, selama ini Bapak jadi udah ikut MLM Pak. Keren banget, Masya Allah. Yang kedua, Bu, yang ketiga apa? Yang ketiga kasih solusi. Tapi kayaknya ini beda, Pak. Maksudnya beda di mana? Nah, yang keempat, Pak, komunikasikan apapun. Handling complaint itu bisa dipakai untuk semua hal terkait di dunia ini. Misalnya anaknya atau misalnya marah-marah. Saya udah belanja banyak. Itu kok nggak ada ininya, bonusnya. Terus kita jawab, oh, Bunda udah belanja banyak, Bunda. Belum ada bonusnya. Belum ada bonusnya. Ih, kalau boleh tahu, Bunda udah pernah beli AVO belum? Kan begitu. Ya, AVO. Apa itu AVO? OVO. Bukan AVO. Boleh saya bantu buka AVO-nya? Gitu kan. Oh iya, Bunda. Komunikasikan. Jangan tinggal. Lu kok nggak? Udah dibuka AVO-nya kok nggak di ini? Komunikasikan. 4 hal itu kalian. Terima, dengarkan dengan seksama, lalu ulangi ulangi dengan perasaan yang sama, gitu kan? Lalu apalagi yang ketiga, Bu? Berikan solusi dan kasih komunikasi. Itu tuh. Oh, MLM, Pak. Kalau boleh tahu, kenapa MLM? Wah, saya udah ikut MLM berkali-kali. Masya Allah. Apa aja, Pak, kalau boleh tahu?
ini. Oh, kenapa kok bisa begitu? Saya begitu. Oh, gitu Pak. Jadi selama ini Bapak itu MLM nggak ada bonus ya Pak? Masya Pak, kalau saya begitu juga saya masih marah-marah. Sama kan frekuensi. Tapi kayaknya Hani beda. Beda di mana? Lalu kita kasih komunikasi. Ini Pak, dia itu ada AVO. Saya belanja bulan lalu itu 200 poin Pak. Alhamdulillah bonus bulan ini itu kelihatan di sini bulan November itu ke bulan Oktober kemarin saya lihat udah ada Pak bonusnya 70.000. Wah ini benar nih. Iya Pak, lupa lihat Pak ini ada rekening saya transfer ini kelihatan kok ada rekening saya ada di mobile bankingnya. Komunikasikan Bu. Nah kalau hari ini gimana bedanya? Kan begitu pasti. Jadi sekalian saya ulang kembali ketika kita melakukan prospecting, step by stepnya pertama, usahakan misalnya punya daftar prospek, daftar nama. Pak, semua daftar nama saya udah prospek belum mau semua Pak. Daftar nama tidak ditulis, tapi juga di scoring. Nanti ada materi bikin daftar nama. Nah, kalau misalnya daftar nama sudah proses semua, nah kita tambah daftar nama kita dengan sering-sering PCA. Siap Bapak sekalian? Oh ini kalau ngezoom malam gitu kan. Sisa-sisa perjuangan. Banyak yang udah merem-merem gitu kan. Ada yang Pak, kok udah selesai Pak ya? Iya Bu, Ibu sambil rebahan sih. 14 sesinya. Ya semoga masuk ya materinya Bu ya. Kalau belum masuk juga diulang-ulang. Karena ibu-ibu itu kan biasanya ibu-ibu nih. Ibu-ibu itu kalau belajar minimal 5 kali pengulangan. Baru mudah, baru paham. Ya. Saya juga pahamnya baru-baru Bu. Biasa belajar, diajari mentor, belajar lagi. Nyampaikan lagi, lama baru mudah. Oh saya begini. Jadi siapkan data prospeknya. Terus kemudian scoring, DAFT sampai SK, LD, dan PA. Ketemu priority prospek. Kalau kita buat janjian, malam harinya, malam gini Bu, buat janjian. Buat janjian, nanti malam Bu, kalau udah ketemu janjiannya, besok mau jam berapa itu kita doakan. Bangun sepertiga malam terakhir, minta ampun pada Allah SWT, terus minta ridhonya Allah SWT, semoga besok pas prospek ini. Karena niat kita lah menebar manfaat dan memberdayakan orang lain. Pagi kalau perlu ya Bu, kalau perlu sedekah pagi 2.000 lah, 2.000, 3.000 masukin cengkleng itu kan masuk masjid atau titip ke suaminya, Bi nitip masjid nah gitu, atau kasih orang siapapun gitu ya, bisa tambah amal suratan, tambah sholat duha dan sebagainya, itu bebas sudah. Nah jalan, jangan lupa dari rumah baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu. Doa ya Allah, saya mau prospeksi A si B, saya nggak tahu mau ngomong apa, engkau yang paling memahami, tolong atur bahasa saya sehingga beliau bisa bergabung bersama HNI tim saya. Amin. Bismillah. Nah, berangkat. Ketemu adab terbaik sebagai muslim bertamu, terus perbanyak kongruen. Itu. Temukan 3 Cs. Samakan frekuensi, dengarkan, lalu dari sisi saya dengarkan itu saya lihat ketemu. Oh, berarti ini beliau ibu rumah tangga, suaminya kerja tapi duitnya kurang. Nah, tapi kalau mau nambah penghasilan kok apa namanya nggak bisa keluar karena ada anak kecil. Nah, ini cocok dengan HMI. Kasih solusi HMI. Jadi punya potensi kita sinergi, dia punya masalah kita kasih solusi. Begitu kita penawaran masuk HNI, ada tantangan, hambatan, atau mungkin penolakan, kita menggunakan jurus handling komplain. Yaitu pertama dengarkan dengan penuh perasaan yang dalam ya. Kemudian dilihat, jangan dengarkan sambil main HP ya. Dengarkan, lalu ulangi dengan perasaan yang sama. Habis itu apa yang ketiga, Bu? Berikan solusi. Yang keempat, komunikasi. Jadi itu adalah materi prospecting skill and handling. Paham? Mudah-mudahan. Pak kok cepet amat ya? Iyalah, orang namanya juga sejam Bu. Ya ini udah dipepet-pepet ini kan. Udah biasa materi 1 minggu ngezoom tiap pagi saya pakai 1 jam doang gitu ya. Kalau penasaran belum puas silahkan Bapak sekalian merapat ke mentor Bapak Ibu sekalian untuk belajar prospecting skill dan handling campaign. Mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat kompeten, sangat-sangat luar biasa insya Allah.
Itu mungkin Bang Rizal materi yang saya sampaikan. Kita bisa lanjut dengan sesi tanya jawab. Monggo. Nah, silakan sekalian kalau ada yang mau tanyakan. Yang paham tulis P. Oke, ada tanya jawab kita? Ada Bang, ada. Ada. Kita buka dulu di komen. Yang pertama, saya Pak, bagaimana cara atau trik menyapa mitra yang sudah lama tidak komunikasi dan tidak pernah belanja lagi? Itu siji. Terus, Langsung pada komen dulu Bang. saya bacakan. Ternyata cuma satu. Ada tuh ya. Kalau yang mau raise hand, silahkan bertanya langsung. Jawab dulu satu itu, Pak. Oke. Jadi gini, Pak, gimana caranya Pak menyapa mitra yang lama? Ya, pertama saya lihat kalau mitra lama udah jarang belanja, jarang ini, ya kita sapa dan tidak harus ngomong hai nih. Gitu. Bondingnya dulu itu ikatannya deketin lagi. Datang, ngobrol, cerita, ajak makan bareng mungkin, atau mungkin datang ngebawa hadiah, apapun lah gitu loh. Jadi nggak ujuk-ujuk karena beberapa gini, wah saya kalau ketemu mentor pasti nanyanya kapan dari LED gitu. Udah TP belum? Wah macam-macam gitu kan. Ya biar orang bondingnya ada dulu, ngobrol dulu lah, jaga jaga silaturahim, tanya kabar gitu kan. Itu dulu baru ngobrol-ngobrol lagi yang lain. Nanti kan ngalir sendiri, kok, ngalir sendiri. Kalau saya ada mitra yang lama gitu, Pak, sekarang masih di mana Pak? Kerja di mana? Oh di sini segini. Oh gitu, Masya Allah Pak, luar biasa gitu kan. Nah, ini nanya, Mas masih di HNI Mas? Masih, Alhamdulillah. Oh, saya udah jarang belanja HNI. Nah, Itu kenapa kalau jarang belanja tadi? pertanyaannya, kalau di Indonesia itu mayoritas kalau ketemu, kerja di mana gitu ya. Iya. Kayaknya Karena, orang sukses tuh harus kerja gitu. karena itu Bang, kalau di Wadan itu, Roberto Saki itu kan memang 90% orang Indonesia itu, orang dunia bahkan, itu 90% adalah employee dan self employee. Ya wajar gitu kan. Masih kerja dia ini, oh saya kadang-kadang, karena gini Bang, pernah satu waktu itu kan bawa mobil kan, itu, oh ini mobil dinasmu bagus banget. Oh ini alhamdulillah Pak jadi HNI kok gitu. HNI itu apa lah gitu. Seperti itu. Jadi intinya adalah sekalian tetap kembali lagi bondingnya itu, silaturahim lagi, ngobrol lagi. Jangan terus lama nanyanya pasti bonus. Nanyanya ini poin dia orang lama jengah lah. Kita aja gitu kan nggak mau gitu loh. Gitu. Nanti kan harus sendiri kok, harus sendiri. Gitu Bang. Oke, berikutnya gimana cara buat tim solid? Itu pertanyaan hampir semua. Termasuk saya juga Sama ya. nanya Mas. Semua nanya. Yang pertama saya lihat kuncinya sederhana. Kita tuh nggak tahu siapa yang akan menjadi tim squad kita. Kita nggak tahu, Bu. Itu rahasia Allah SWT. Mungkin Bang Rizal juga pernah mengalami. Yang digadang-gadang jadi tim solid malah nggak aktif. Tapi yang nggak pernah diperhitungkan malah aktif. Ya, itu rahasia Allah SWT. Iya. Gitu loh. Ada mitra itu kalau Bang, kalau HS itu datang, duduk, pingsan, itu kan saya tanya, "Loh, kamu pingsan? Saya belum sarapan, Pak. Udah sarapan dulu sana." Itu nggak sama sekali kelihatan jadi leader. Itu malah melahirkan LED. Betul. Itu kan yang semangat, HS-nya rutin. Wah siap, saya jadi ada 3 bulan. Tungguin kemana orangnya itu. Nggak kelihatan lagi gitu ya. Jadi memang tidak. Terkadang juga mungkin Ah, Allah menguji kita ya. Harapan kita ingin mengaktifkan mitra ini. Ya, kita coaching, kita maintenance ya. Kemudian qadar Allahnya ternyata kesuksesan kita bukan karena mereka, tetapi ada tim yang lain gitu. Jadi Allah itu ketika ingin sukses dia menguji kita, bukan sesuai kemauan kita, tetapi kita melewati proses itu. Nah, ya setelah proses itu terjadi pendewasaan berpikir di dalam dunia bisnis, utamanya adalah bisnis network marketing. Tetapi ternyata yang sukses itu tim sebelahnya. Nah, itu saya pernah mengalami. Gitu. Ya kawan-kawan, jadi nggak mesti ini udah di coach nih ternyata nggak berhasil, akhirnya kita yang baper, itu kita yang rugi. Nah, mungkin Pak Khalid punya cerita yang lain itu. iya.
Intinya sebenarnya kalau saya pribadi, kadang-kadang memang Allah SWT itu tidak tidak membiarkan kita bergantung sama makhluk. Betul. Jadi ya sudah, kalau kita ikhtiar aja semua mitra dibina dengan baik, semua mitra kerjakan karena memang kita itu mengerjakan hal ini karena dalam rangka meraih ridho Allah SWT, bukan karena manusia sekalian. Ya udah kerjakan aja, gitu. Kerjakan aja. Nanti siapa yang sukses, nah ya sudah nanti kan awas ini. Nah, bisa juga ikhtiar manusianya, bisa lihat itu gimana ya. Sering pertama kita sering kerja bareng didampingi mitranya kalau ada HS, terus kemudian dampingi mitranya prospek, dicontohin gitu kan. Kita datang ke rumahnya, kita kenalan dengan keluarganya, terus jadi ada bonding trust begitu kan. Nah itu jadi nanti lama-lama jadi tim solid. Intinya adalah masalah ikhtiar basariah manusianya tetap dijalankan, tapi kembali lagi namanya tim solid itu kita nggak tahu. Nah kalau pakai pakai hukum apa angka 10 banding 1. 10 orang kita PCA, 1 kemudian bergabung. 10 member kita, 1 orang agen yang mau bergerak dan sebagainya. 10 agen itu satu leader. 10 top leader, 1 yang hebat. Jadi untuk bisa dapat leader tim itu butuh minimal ratusan kali percobaan. Dan tenang kalian, bisnis ini bisnis yang long term. Tak terasa udah 12 tahun bro ya. Gitu. Ketemu ngobrol dan sebagainya. Gitu misal. Oke, luar biasa ya. Ini lagi pertanyaannya. Trik percaya diri dengan orang tua yang dikenal atau tetangga. Karena pribadi lebih luas HS dengan orang baru. Oh, ini pernyataan ya. Terima kasih. Berikan ke siapa ya PCA Pak yang paling berpeluang? Beberapa kali saya tawari atau diundang nggak mau. Jadi gini aja Bu. Kita itu memperlakukan orang lain seperti kita pengen diperlakukan. Jadi kalau misalnya kita di posisi dia kayak mana? Saya sering bilang ke anak saya sering bilang ke istri saya, coba kalau kamu kayak kayak dia gimana? Coba kalau kalau apa namanya kayak Umi kayak kayak beliau gimana? Rasanya biar di posisi ini gimana? Mau nggak sih kira-kira dipaksa-paksa? Mau nggak sih kita di ini? Nah itu aja dulu. Jadi kita itu merasakan apa yang mereka rasakan itu kan. Jadi konsepnya gini misalnya, kita kan kadang-kadang ya benar kita pengen sukses gitu kan. Pengen sukses pasti itu pasti. Pengennya kan langsung cepat begitu ya. Semua orang pasti pengen begitu. Tapi semua punya progres masing-masing. Nah, maka kita berusaha berikhtiar. Kita ajak orang terdekat. Kita dengan undangan-undangan misalnya contoh, misalnya kita ini apa nih? Mau home sharing presentasi, pengenalan produk. Karena ada program giat gitu kan. Oh, ada demo greenwash. Ya udah, diundang aja, Bu. Datang ke rumah ya. Nanti ada cara-cara undangnya ada, Bu. Materinya nggak bisa sekali ini, pasti panjang. Ini kan tiap Senin pasti ada. Jadi, bisa diundang gitu kan. Bun, jangan lupa ya ke rumah ya, main gitu kan. Kita makan bareng atau makan sebelah bareng atau apalah begitu. Terus kalau PCA efektif gimana? Kita PCA itu ngobrol, cerita. Ini cerita. Cerita karena memang dengan cerita kita itu kadang ada orang yang sekali ceritain langsung dia dia gabung, ada yang dia coba pakai, ada yang nanti kalian. Yang terpenting kita berusaha, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya tadi tim solid. Gimana caranya mengajak mitra agar mau hadir karena suka banyak alasan. Kalau itu mah hampir PR semua kita, gitu kan. PR semua kita. Kita udah siapkan tempatnya. Dulu rumahnya masih masih kecil mungil, gitu kan. Sekarang udah rumahnya besar, bagus, ada AC-nya. Ya, belum tentu juga menjamin yang diundang pasti datang. Makanya kadang-kadang saya pribadi itu kalau mengundang HS ini saya bikin hybrid gitu. Karena ada beberapa ibu-ibu bukan nggak mau datang, tapi mungkin ada yang nggak boleh sama orang suaminya, ada yang mungkin anaknya sakit atau apapun begitu kan. Jadi pertama, kalau HS-nya presentasi, HS-nya mitra-mitra baru, ya undangnya jangan HS, Bu. Misalnya undangnya makan-makan. Pak, ini saya undang, Pak. Udah saya undang makan-makan, Pak. Kalau pas ada undangan makan-makan, datang. Kalau nggak ada makan-makannya, nggak datang. Ya, itu memang begitu konsekuensinya, gitu loh. Jadi undang aja, Bu, diundang.
Bunda kalau yang belum bisa hadir, bisa nanti pakai video call bareng ya, jadi minimal kok. Gitu. Terus jangan lupa sekalian, undangnya juga apa namanya di video call kalau perlu, di video call. Bunda, besok datang ya, gitu. Ada apa nih? So, ada ini, ada kita mau demo pakai skincare. Oh iya siap. Kayak gitu. Jadi ya bisa, undangan juga sesuaikan. Jangan mengundang mbak-mbak yang gitu, demonya demo hibis, skincare. Ada ya saya udah tua gitu kan. Tapi ada banyak Bang Rizal ya, kita pernah ketemu, mungkin Bang Rizal juga mengalami, ada banyak bapak dan ibu-ibu yang seneng banget ikut HS, sebab di situ tempatnya mereka bisa saling curhat, ketawa-ketawa gitu kan, dapat teman, lingkungannya enak. Bahkan ada ibu-ibu saya Kadang bilang begini, dengan kata-kata bisnis mereka juga enggan. Lebih "Hmm, sarannya gini ya kalau untuk pemula, undang ngerujak party aja. Nah, baru nanti di situ disisipkan materi-materi motivasi bisnis. Jadi undangannya undangan makan-makan, terus ngeripik bareng, ngopi bareng gitu. Itu lebih ringan di kepala sehingga dia hatinya ringan untuk melangkah. ya, botram, botram." Ya, oke ya kawan-kawan semua. Jadi itu pengelompokannya. Yang alasannya kita memang ya nggak boleh putus asa ya. Kalau gagal ya ini masalahnya jam terbang teman-teman sekalian. Semakin sering nanti akan ketemu chemistry dan taste-nya. Berikutnya, jika PCA di kelompok non-Muslim, apakah kelebihan dari segi Islam tetap bisa disampaikan atau akan mendatangkan antipati? Sebaiknya disampaikan keunggulan produk aja ya. Dan bolehkah non-Muslim gabung di HNI? Oke, silakan jawab. Jadi gini bisa lihat, kalau misalnya di komunitas non-muslim, ya sama Bu. Kan kita juga pernah melihat ada orang-orang non-muslim promosi atau demo produk itu di tempat kita. Misalnya promosi produk mereka sebagainya. Ya kita sampaikan aja, kita kan bisnis muamalah. Sampaikan ini produk-produk ini alamiah Bu, buat sekalian. Jadi kalau misalnya greenwash itu dia bisa aman buat lingkungan. Pasta giginya nggak ada SLS-nya gitu kan. Terus mie-nya ini apa less gluten gitu kan. Ya kita mencegah supaya dan sebagainya. Keunggulan produk saja. Gitu. Sisi Islamnya apakah ini butuh? Ya kalau ini sudah ceritakan kalau di kami di orang Islam gitu kan itu kan ada wudhu sebagainya itu plusnya. Tapi menariknya lah ya saya kan yakin insya Allah gitu kan itu sangat-sangat bisa banget. Jadi sisi-sisi keunggulan produk karena produk kita itu luar biasa saya. Jika dibandingkan dengan produk yang sejenis, yang selevel gitu, ini lebih unggul lah insya Allah. Dengan harga yang luar biasa. Ya contoh sederhana kalau Bapak sekalian lihat Bilberry. Bilberry itu kalau di umum satu botol 200.000. Terus kayak misalnya sabun kolagen. Itu orang Malaysia waktu itu pernah pernah cerita, nggak laku di Malaysia karena terlalu murah. Terlalu murah. Gitu. Jadi ada orang bilang murah itu malah murah banget, apa benar apa enggak gitu. Seperti itu ya, insya Allah. Gitu Bang Rizal. Oke. Dan kalau Kita orang muslim boleh, karena ada saudara itu yang mitranya itu stokis tapi non muslim boleh. baik Pak, bagaimana penempatan mitra baru di jaringan kita? Ah, ini mungkin harus banyak HS nih, karena ini susunan jaringan mungkin tidak bisa disampaikan di room pembicaraan ya. Nanti silakan HS dengan LED-nya ya Ibu. Karena ini harus pakai grammar, apa? Pakai gambar-gambar ya. Penempatan Pakai jaringannya. pakai Nanti diagram. ya intinya 10 jalur dulu Bu cari ya. Sukses 10 jalur, cari 10 di bawah Ibu langsung dulu. Baru nanti disusun berikutnya seperti apa, ikutin kata LED ya. Bagaimana cara mitra menyapa mitra yang tidak kenal? Kita dapat dari nomor HP di AVO. Setelah memperkenalkan sebagai mentor, kemudian menyampaikan apa lagi supaya mitra yang tidak kenal bisa jadi menerima kita. Gitu. Silakan Pak Khalid. Yes. Jadi kalau kita menyapa mitra kita di AVO, karena ada itu di AVO itu di genealogi ada informasi mitra. Ya kita japri, kita kita kenalkan diri kita. Assalamualaikum Bunda. Karena begini Bu, zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Awal-awal saya punya HP, awal-awal punya HP, itu punya WA itu senang banget di WA sama orang. Bahkan kadang saking-sakingnya itu pengen punya grup, sampai daftar.
tolong ya saya masukin grup situ gitu kan. Nah, ketika sekarang saya lihat sekarang itu dapat WA dari orang nggak dikenal, tuh saya tungguin dulu. Ini jangan-jangan penipuan nih, gitu loh. Nah, maka kita kenalkan dengan baik, Bunda, Bapak Ibu sekalian. Saya kan udah namanya kan, Bu Ena, perkenalkan nama saya Khotnawawi. Saya adalah mentor Ibu di HNI. Saya lihat Ibu ada di jaringan saya, di bawahnya Bu Ise, kayak gitu. Nah, boleh Bu, kalau ada apa-apa terkait dengan HNI, bisa bertanya dengan saya. Kalau boleh tahu Bunda, ini Bunda tinggal di mana ya? Gitu. Seperti itu, dibangun komunikasinya. Bangun komunikasinya. Jangan langsung, Bunda kok nggak pakai TP sekarang? Wah, gitu. Ini siapa? Gitu. Karena kadang segitu saya lihat, pernah saya begitu japri mitra, ternyata itu begini Bang Rizal. Itu adalah istri tetangga adik saya. Nah, yang diajak itu suaminya, tapi suaminya ngasih KTP istrinya, nomor HP istrinya, istrinya apa bengong. Saya langsung di spam gitu. Karena jadi siapa ini gitu. Suaminya nggak ngomong, kan ada begitu. Lah, Iya. yang masuk istri saya aja gitu. Nah, kita kan japri kan, ini kok ada pembelanjaan nih siapa nih kayak gitu. Nah, itu bisa kejadian namanya di lapangan kan gitu. Gitu ya. Insya Allah. Oke, baik ya kawan sekalian. Lanjut. Cara HS sama mitra supaya tumbuh 200 tiap bulan. Wah, ini luar biasa ini pertanyaan. Langsung ke jantung hati. Ya, kalau cara sih masing-masing leader punya cara Bang ya. Bang Rizal punya Ya. cara, saya punya cara, leader Ibu juga, Bu Asih juga punya cara. Gitu, punya cara. Semua punya cara. Gitu. Sepertinya begini saya lihat. Orang itu bisa tergerak, kata Pak Firly, ini ada lima hal. Pertama, motivasi. Yang kedua, inspirasi. Yang ketiga, edukasi. Yang keempat, pendampingan aksi. Yang kelima adalah strategi. Kalau saya pribadi gini, Bu, kita kan di ini belanja kan, gitu kan, belanja pakai produk sendiri. Saya ini Bu, setiap hari itu ngopi minimal itu sehari itu 1 kali. Pagi, siang, sore. Itu udah wajib tuh, pagi, siang, malam. Gitu. Ngopi. Dulu awal-awal tuh saya pas ngopi itu diomongin sama istri saya itu. Ah itu kalau beli kopi mahal-mahal. Saya bilang gini, temanku tuh mah, itu beli, mohon maaf ya saya bilang, beli rokok itu 1 bungkus sehari bisa loh. Wah, harganya 30.000. Ini 30.000 kalau beli sevel itu, beli kopi sevel itu bisa buat kita berdua pagi, siang, sore minum. Kopi sehat. Kalau kopi sevel pagi, siang, sore minum, itu kan berarti udah 3 saset saya sendiri. Istri saya pagi, siang, sore minum itu 3 saset. Udah berapa? 6 saset kan? Pertanyaan begini, Bu. Kalau ada orang HNI rutin minum kopi sevel misalnya gitu, 3 kali sehari selama sebulan, 2 bulan, setahun. Kira-kira Bu sekalian tambah sehat, tambah sehat. Tambah saya. Sehat kan? Nah, ketika itu kan kalau sehari 6 saset berdua, berarti kan sebulan 180 saset. 1 kantong itu isinya 20 saset. Berarti kan 9 kantong. 9 kantong itu kalau 1 kantong 25 poin, 25 poin dikali apa namanya 9 kantong udah 225. Atau misalnya satu keluarga misalnya anaknya pakai skincare, ibunya pakai green wash, itu juga bisa 200 poin. Intinya adalah kalau saya pribadi, kita itu sebagai umat Islam itu diwajibkan, bahkan setiap manusia, ya ayyuhalladzina amanu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Semua manusia suruh makan yang halal thayyiban dan itu ayatnya pelajarnya dilarang mengikuti langkah-langkah setan. Ibu bisa cerita, Bu. Coba gini, Bu, pertanyaannya. Kenapa banyak orang kemudian itu apa namanya anaknya ini jadi ini? Karena kan makanannya nggak halal, Bu. Nah kita kan pastikan semua ini halal dan sabun yang ketahuan halal, Bu, HNI. Ya odol yang ketahuan halal, HNI. Udah jelas itu. Udah kalau semua orang udah paham gitu saya lihat nggak usah TP 200 poin untuk saat ini udah lebih beda zaman kita dulu Bang ya. Produknya Betul. Green, Gamat,
jadi LED TP 1000 poin gitu kan. Wah, dulu pernah Aku syarat syarat LED 1000 poin. Itu bisa lagi. dulu kan 1000 poin kan, ya Allah, udah produknya sedikit. Pernahnya sedikit Itu ya. kalau TP 1000 poin itu kan, wah luar biasa Ya. itu. Sekarang udah produknya berjibun, ini, walah macam-macam. Kadang-kadang ya Allah gitu. Saya ini bang, oh laki-laki yang kalau mandi sangat cepat sekali. Iya. Guyur sekali, pakai sabun, sampoan langsung sekali sudah selesai. Apalagi rambutnya sedikit kan, sampoan ada. Iya. Semenjak pakai body wash ini itu, saya seneng. Karena apa? Diusap sekali itu langsung bau badan hilang. Iya, ternyata kayaknya lebih hemat ya Lebih dibanding hemat. pakai bahan Mau bakar ya. dikit doang aja enak. Dan kalau kita Ya, traveling itu betul. aman gitu loh. Mungkin awak teman-teman kesannya harganya 50.000 mahal gitu. Padahal kalau menggunakannya sikit-sikit itu langsung berbusa dan di kulit memang beda banget ya rasanya Hmm. sabun yang non SLS itu ya luar biasa. Oke, berikutnya, nah ini mungkin saya jawab ya. Pak Ustadz maaf tanya, kalau ada pertanyaan, ada calon mitra bonus ininya kan masuk mitra. Gimana kalau calon mitra tersebut menjabat ketua koperasi? Pertanyaannya gimana caranya koperasi dapat fee? Nah ini ada dua teman-teman keuntungannya. Pertama, daftarkan secara personelnya seluruh anggota koperasi di bawah ketua koperasi untuk menjadi mitra HNI. Yang kedua, HNI juga bisa didaftarkan secara lembaga. Nanti tinggal koordinasi berapa akte pendirian koperasi itu menjadi tanggal lahir, apa NIK ya, NIK. Kemudian tanggal lahir. Nah, itu bisa ya. Jadi HNI sudah bisa untuk personel dan untuk lembaga. Nanti bisa tanya ke LED-nya masing-masing. Itu udah paham ya. Berikutnya, Pak, apa setiap PCA makan-makan? Artinya kita nyiapin budget. Nah, dia udah pusing nih. Ya, kalau kita anggap sedekah aja, Bu. Ya, kalau nggak mampu, nggak usah. Atau koordinasi dengan LED mentornya, gitu. Gimana nih caranya? Jadi semuanya ada komunikasi. Diskusi lah, ya jangan jadi beban. Waduh, saya harus nyiapin makanan, gimana bonusnya juga belum ada sekarang. Ya nanti pusing ibu sendiri gitu. Nah ini juga tuh Pak Khalid. Sebagai tambahan pertanyaan di atas, oh ini lagi koperasi tadi ya. Ketua koperasi akan masukkan seluruh anggota. Oh ya, ada keuntungannya teman-teman sekalian. Nanti belajar lagi. Pokoknya bisa ya. Oke. Nah ini untuk Pak Khalid. Ya, ketemu ketemu prospek sudah ber-ID, pas dicek masih AB dan bonusnya 0. Ternyata setelah dijalankan bisnis, suaminya tertarik. Bolehkah kita rekrut suaminya? Bagaimana menurut para leader? Silakan dijawab Pak Khalid. Kalau dibolehkan, Bu, kalau dibolehkan, saya dan Bang Rizal mungkin orang yang paling banyak merubah nomor ID mitra-mitra lain. Oh, Kenapa sekalian? Loh, bukan bukan kami bersombong, bukan. Bukan. Secara prestasi memang kita belum top lah, belum mulai top-top, tapi sudah keren lah gitu kan. Kalau bicara sudah keren. Kalau misalnya ada mitra HNI terus belanja di BC, ketemu kita itu. Terus pas jelaskan, oh, semangat, saya pindah aja dah. Itu kalau diiyakan saya iyakan itu mitra Bapak sekalian, wassalamualaikum semualah gitu. Tapi kembali lagi saya lihat, kita ini kan bisnis syariah. Kita ini bisnis ukhuwah. Ngapain sih misalnya? Ngapain kita buru-buru dapat duit besar tapi nggak berkah? Kita nyari keberkahan misalnya. Kalau berkah itu tenang. Lagian kalau apa sampai ketemu mentornya itu modal gimana buat kita gitu. Jadi sebaiknya memang sekalian, ya kalau semangat karena kita ya udah Bu nggak apa-apa. Nomor ID Bu itu pakai aja nggak apa-apa. Nanti HS ikut saja nggak apa-apa. Tenang aman kok. Jadi kita ya karena gini sekalian, Bu ini Pak Restu atau Bu Restu ya. Bisa jadi suatu saat nanti kita punya mitra itu yang kemudian mengajak saudaranya, tetangganya di kampung nan jauh di mata yang kita nggak kenal. Lalu ketemulah dengan mitra orang lain. Kita belum kita tidak menutup kemungkinan untuk pembinaan, tapi kan karena nggak kenal jauh gitu kan. Kayak tadi ada yang WA, Pak, ini saya ini dari ini. Oh iya, Pak, apa yang saya lakukan? Itu ya tidak menutup kemungkinan bisa begitu. Kayak ada Bang Rizal nih, ada di Berau, siapa sebelah sini ya, di sini ada. Pak, ini ada mitranya situ. Ya sudah, nggak apa-apa, Bu. Saya bina ibu bina mitra saya kan begitu. Jadi tuh. artinya lah gini, nggak mungkin lah kalau misalnya ada mitra Bang Rizal datang ke sini, ah mitra siapa Bang Rizal? Oh sini aja nggak apa-apa.
daftar sama saya. Wah, saya kalau ketemu Bang Rizal gimana? Meski Bang Rizal udah nggak apa-apa ah, buat antum aja. Tetap ada luka sedikit yang kemudian merusak ya. Baiknya Bang Rizal yang minta antum. Kayak kemarin ada itu. Ternyata minta Pak Fir di Sidoarjo. Loh, Bapak nih minta Pak Fir Daus ya? Iya. Bapak kenapa minta Daus? Kenal, saya fotoin. Oh iya kenal ternyata. Oh luar biasa itu kan. Saya pikir minta siapa kok Sidoarjo gitu kan. Tahu-tahu minta Pak Firdaus. Itu ikut HS di sini yang lagi ngantar anaknya ke UNES gitu kan. Itu ya luar biasa. Jadi artinya sekalian kita tetap bina saja. Karena suatu saat nanti saya kita akan punya mitra yang kita tidak kenal dan itu seluruh antero dunia. Coba bayangkan kalau mitra kita seperti ini dan kemudian tahu-tahu jadi mitra orang lain. Itu rasanya gimana? Gitu ya. Mungkin itu Bang Rizal ya, sudah jam 21.24 mungkin. Oke, baik ya kawan-kawan yang pertanyaannya nggak bisa saya jawab, ini saya kasih nomor saya. 0852 96942156. Ya gratis, all jaringan. Ya, nggak pindah-pindah pokoknya. Ya, nanti kalau saya pas ada waktu kosong saya jawab ya. Itu nomor saya. Kawan-kawan saya Pak Khalid adalah pengurus sales di Departemen Diklat. Jadi memang kewajiban kami untuk melayani kawan-kawan semampu kami ya, semampu kami. Nggak semua bisa, tapi sesuai kemampuan kami bisa membantu kawan-kawan yang terkait dengan koperasi dan segala macam ya. Teman-teman, saya luangkan waktu buat kawan-kawan semua untuk bisa menjawab semampu saya dan juga ya karena ini amanah ya, sales itu pengurus harus mengurusin semua ya, kawan-kawan semua itu dia ya. Jadi bisa ke nomor-nomor yang lain nanti bisa saya ini untuk ini leadernya LED-nya siapa mungkin nanti bisa ya itu karena ini kayaknya banyak yang masuk tapi mungkin kehilangan jejak leader ya. Dari pertanyaan-pertanyaannya kelihatan bahwa pertama belum pernah HS, kita lihat ya, belum pernah mencoba HS, gitu. Ya, teknis-teknis yang lain. Baik, teman-teman sekalian, kita sudahin ya, karena sudah larut. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Khalid yang sudah luar biasa memberikan materi terkait prospecting, handling komplain. Ini perlu ya kawan-kawan semua. Apalagi kita di bisnis jasa pelayanan, kepuasan customer atau customer satisfaction ini perlu menjaga hati dalam pelayanan karena orang kalau udah sekali kecewa yang korban adalah HNI artinya dia nggak akan beli lagi dan ini akan menjadi titik kotor atau titik kelemahan dari bisnis HNI yang kita ingin besarkan karena kita mau besarkan HNI melalui tangan-tangan kita kalaupun takdirnya bukan kita minimal kita adalah jembatannya mungkin sukses di anak cucu kita ya karena mimpi besar kita adalah besarnya bisnis muslim di negeri sendiri bahkan seantero dunia ya. Mungkin itu saja. Jazakallah buat Pak Khalid ya. Dan terima kasih waktu kawan-kawan semua ada 253 finishing yang hadir. Memang kita batasin 300 ya kawan semuanya. Dan inilah orang-orang pilihan kawan-kawan semua yang menjadi juru dakwah produk-produk halal ke antero dunia inilah yang 200 ini. Mudah-mudahan kebermanfaatan produk HNI itu tidak hanya di tangan kawan-kawan semua. Ya, tidak berhenti di kawan-kawan semua. Luaskan semua, ajak tetangga kiri kanan ya. Mulut lewat mulut. Nah, itu. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Khalid Nawawi dan tuntas sudah acara kita kawan-kawan semua. Saya Rizal Hamdani dari Kota Medan undur diri ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa ketemu